السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس رحمة للعالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, akhwat fillah yang hadir bersama kita maupun yang mengikuti melalui pengajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita dengan sebuah kitab yang sangat penting, menerangkan kepada kita kaidah-kaidah pokok dalam bisnis, dalam jual beli yang berkaitan dengan bisnis kontemporer, jual beli perdagangan modern. Dan pada hari ini, mulai hari ini insyaallah taala kita akan membahas kaidah-kaidah dan usul tersebut setelah kita memahami apa yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala wa ra'ahu dalam pengantar kitabnya. Telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu sebelumnya bahwa Syekh menyebutkan 7 kaidah pokok, 7 dasar pokok dalam jual beli yang dengannya kita akan mencoba untuk meneropong bisnis kontemporer, jual beli perdagangan modern melalui kaidah-kaidah tersebut. Kapan terpenuhi, kapan tidak. Yang hukum dari bisnis kontemporer itu nantinya sesuai dengan apa atau ada tidaknya kaidah tersebut, terpenuhi tidaknya kaidah tersebut dalam bisnis atau interaksi transaksi jual beli tersebut, ya. Yang pertama ada 7. Yang pertama adalah bahwa hukum asal dalam jual beli dan perdagangan adalah halal, boleh. Kedua, larangan dari perbuatan kezaliman. Ketiga, larangan dari riba. Keempat, larangan dari gharar, ya, untung-untungan. Yang kelima, larangan dari judi, perjudian. Yang keenam, larangan dari tadlis, penyamaran dan penipuan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah tindakan pencegahan, menutup jalan yang mengantar kepada perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya. Ya, inilah ketujuh perkara dan kita akan masuk pada perkara yang pertama. Ya, Syekh mengatakan dalam kitabnya, bisa dilihat dalam link yang kemarin kita kirimkan dari situs website dari Syekh Khalid Al-Muslih, Khalid bin Ali Al-Muslih, Khalid bin Abdullah Al-Muslih, hafizahullah ta'ala. Pada aslul awal, kaidah yang pertama, al-aslu fil muamalati al-hillu. Hukum asal dalam muamalah yang merupakan pokok, ya, dan istishabul asli yang senantiasa berlaku secara umum dalam semua jenis transaksi, akad transaksional, bisnis dan jual beli yang modern sekalipun dan yang akan datang di kemudian hari sekalipun, adalah bahwa dia adalah perkara yang halal. Dia adalah perkara yang halal. Ya. Sebelumnya diingatkan oleh Syekh bahwa kaidah ini sebenarnya terjadi perselisihan di antara para ulama. Kata beliau, ikhtalafa al-ahlul ilmi rahimahumullah fil asli fil muamalat hal huwa al-ibahatu aw al-hadar ala qaulaini. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum asal, hukum pokok dalam muamalah, apakah dia boleh atau justru terlarang. Ada 2 pendapat, dan tentu saja karena perbedaan dalam hukum, karena perselisihan itu terjadi pula perkara-perkara yang merupakan konsekuensi yang berbeda. Ya, binaan ala ikhtilafi qaulihim fil asl fil asya. Dan perbedaan yang terjadi dalam masalah apakah jual beli asalnya halal atau haram, boleh atau terlarang, ini dibangun di atas
perselisihan dalam masalah al-aslu fil asya, hukum asal dalam segala perkara. Maksudnya perkara selain syariat, perkara ibadah, selain perkara ibadah. Hukum asal dalam perkara ibadah adalah larangan, karena ibadah dibangun di atas tauqif, harus berdasarkan dalil. Jadi ibadah sifatnya tadjik, penyempitan, kan gitu ya, tidak dibuka luas. Bedanya dengan muamalah, ini yang jadi masalah. Sebahagian mengatakan bahwa dia halal, diluaskan. Sebagian mengatakan tidak, haram asalnya, ya, disempitkan. Dan ini dibangun di atas perkara yang lebih luas dari itu tadi, yaitu apa hukum dalam segala hal dalam perkara dunia, ya, apakah dia halal atau haram, boleh atau terlarang. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini, ya. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwal al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah bolehnya. Jadi al-hillu wal-ibahah, halal dan boleh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah al-aslu fil 'uqudi wasyuruti. Ya, termasuk dalamnya uqud, al-muamalat al-maliyah al-mu'awadhah. Hukum asal dalam akad dan bahkan syarat-syarat yang diberlakukan dalam akad, apakah akad sewa menyewa ataupun akad jual beli dan semisalnya, hukum asal dalam akad tersebut dan syarat yang dikaitkan dengannya as-sihhatu wal jawaz, sah dan dibolehkan, ya, berlaku, ya, sesuai dengan kesepakatan. Fala yuharramu minha, maka tidak diharamkan dari akad itu. Demikian pula tidak diharamkan dari syarat itu illa ma nassa syari'u ala tahrimi, kecuali apa yang syariat datang dengan teks yang jelas, dengan dalil yang kuat yang menunjukkan terlarangnya. Kalau tidak ada dalil maka dikatakan halal. Ya, tentunya konsekuensinya berarti kalau ada yang mengatakan suatu akad ini haram, ya, syarat ini terlarang, bentuk bisnis seperti ini, ya, diharamkan, maka ditanyakan kepadanya apa dalil yang mengharamkan. Ya, layak untuk dikatakan kepadanya mana dalilnya, dalil yang mengharamkan. Adapun yang mengatakan halal, tidak terlarang, dibolehkan, maka tidak butuh ditanyakan dalil baginya. Kenapa? Karena dia berdalil dengan hukum asal. Ya, hukum asalnya itu apa? Menurut mereka perkara itu asalnya adalah halal. Sampai datang keterangan yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman. Jelas ya? Nah, ini keadaannya, ya. Nah, jadi kelompok yang pertama ini kelompok para ulama yang mengatakan hukum asal dalam bisnis, ya, modern, termasuk tentu saja sebagaimana bisnis-bisnis yang terdahulu, demikian pula bahkan bisnis yang akan datang nantinya adalah halalnya. Ya. Siapa yang berpendapat seperti ini? Kata beliau, wa huwa qaulu aktsaril Hanafiyah. Ini merupakan pendapat dari kebanyakan ulama Hanafiyah. Kebanyakan dari ulama Hanafiyah berpendapat seperti ini. Wa madhabul Malikiyah, pendapat ulama Malikiyah, wa Syafi'iyah, serta ulama Syafi'iyah, wal Hanabilah, dan pendapat ulama mazhab Hambali. Jadi sah dikatakan pendapat jumhur bahkan. Ya, pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Fahuwa qaulul jumhur, maka ini adalah pendapat dari jumhur ulama seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Bal qala Ibnu Rajab, bahkan berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa qad haka ba'dhum al-ijma' alaihi. Sebahagian ulama menukilkan adanya kesepakatan. Menukilkan adanya kesepakatan dari para ulama dalam perkara ini. Ya, baik, ini pendapat yang pertama. Ya, sekira jelas ya. Jadi kalau kita lihat, ya, bahwa dia imam yang tiga atau ulama mazhab imam yang tiga, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dan kebanyakan dari ulama Syafi'iyah. Kebanyakan dari ulama Syafi'iyah berpendapat seperti ini.
Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan al-aslu fil muamalati al-hadaru. Kebalikan pendapat yang pertama. Mereka mengatakan hukum asal dalam jual beli, dalam transaksi adalah haramnya, al-hadar, terlarang. Tidak boleh ada pensyaratan dalam jual beli atau yang lainnya dalam bentuk akad transaksional. Dalam akad sewa menyewa misalnya, tidak boleh ada syarat. Jelas ya? Tidak boleh ada atau hukum asalnya terlarang. Bahkan akad itu sampai ada dalil yang membolehkannya. Ini pendapat mereka. Arti dari ucapan al-aslu fil muamalati al-hadar ay al-aslu fil uqudi wasyuruti al-hadar wala yubahu minha wala yalzamu syai'un illa ma naffa asy-syari'u ala hillih wa ibahati wal iltizami bihi imma binassin aw ijma'in aw qiyasin ya amman yaqulu bihi. Maksud dari ucapan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah terlarang atau haram, maksudnya bahwa setiap akad dan syarat asalnya terlarang, tidak dibolehkan dan tidak menjadi suatu perkara yang lazim yang mesti ditunaikan kecuali dengan ada dalil dari syariat yang mengatakan dia halal, yang mengatakan bahwa itu boleh, yang mengatakan bahwa akad itu terjadi. Apa yang menjadi konsekuensinya? Apakah itu dengan keterangan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi, atau dari ijma, kesepakatan ulama, atau dari qiyas bagi yang berpendapat dengan hal itu. Ya. Dan ucapan kalimat bagi yang berpendapat dengan hal itu karena berkaitan dengan sebahagian ulama yang memilih pendapat yang kedua ini. Nanti akan kita jelaskan. Jadi kata mereka intinya semuanya terlarang. Ya. Kalau mau dibolehkan ditanya dalilnya. Apakah dalil dari Al-Quran atau hadis yang membolehkan atau ijma' qiyas, itu saja. Jika tidak ada dalil, maka kembali terlarang dan haram. Itu pendapat mereka, ya. Siapa berpendapat seperti ini? Disebutkan bahwa huwa qaulul Abhuri minal Malikiyah, pendapat Al-Imam Al-Abhuri dari ulama Malikiyah, dari pengikut mazhab Imam Malik. Sebagian ulama mengatakan huwa qaulu Abi Hanifah. Itu pendapatnya Abu Hanifah bahkan. Itu pendapatnya Abu Hanifah, tetapi dikritik oleh para ulama bahwa Imam Abu Hanifah sesungguhnya dia tidak punya perkataan tentang perkara ini, ya, karena fikih Imam Abu Hanifah itu diambil dari hukum-hukum rinci yang beliau tetapkan hukumnya. Jadi beliau tidak mengajarkan usul, beliau menyebutkan, ya, hukum-hukum dari suatu permasalahan yang kemudian hukum-hukum tadi disimpulkan oleh para ulama Hanafiyah, ini tersimpul di dalamnya suatu kaidah. Ya, barulah mereka mengatakan berarti ini kaidah dari Imam Abu Hanifah. Jadi kaidah Imam Abu Hanifah dan usul beliau beda dengan kaidahnya jumhur dan usul jumhur. Apa itu? Kalau jumhur mereka menetapkan kaidah dan usul lebih dahulu, lalu dari kaidah inilah, dari usul inilah ditetapkan hukum permasalahan-permasalahan yang detail. Apa maksudnya? Ya, jadi kaidah menjadi tolok ukur sebagai satu sebab pemberlakuan hukum kepada perkara-perkara yang dipermasalahkan. Bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu? Oh, kita gunakan kaidahnya apa? Apa asalnya dalam perkara ini? Ya. Jadi usul dari mazhab jumhur, jumhur artinya dalam usul fikih, jumhur artinya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, itu jumhur. Lawannya adalah disebut dengan mazhab Abu Hanifah. Jumhur juga disebut mazhab al-mutakallimin. Ini jumhur yang tiga tadi. Mazhab al-mutakallimin. Adapun mazhab Abu Hanifah disebut mazhabul fuqaha. Bedanya apa? Mazhab al-fuqaha tadi, mazhab Abu Hanifah adalah bahwa mereka yang didapatkan dari imam, sekali lagi Imam Abu Hanifah tidak menulis buku usul. Tidak menulis buku usul dan
tidak didapatkan perkataan beliau seputar permasalahan usul dan kaidah. Yang ada adalah apa? Hukum-hukum rinci tentang permasalahan. Beliau ditanya satu permasalahan, beliau jawab ini halal. Permasalahan yang lain ini haram dan sebagainya. Akhirnya oleh murid-murid beliau dilihat, oh ini beliau mengatakan halal karena begini. Beliau mengatakan haram karena begitu. Kalau begitu diambil kesimpulan, kaidah Imam Abu Hanifah adalah begini dan begitu. Imam Abu Hanifah lam yusarrih bihi, tidak menyebutkan. Paham ya? Jadi itu bedanya. Jadi ibaratnya usul jumhur atau hukum dari jumhur itu kaidah dulu baru ada kesimpulan hukum. Kalau mazhabnya fuqaha Abu Hanifah dan murid-muridnya, hukum dulu, dari hukum-hukum itulah mereka simpulkan. Oh, kaidahnya begini. Beda ya? Satu dari atas ke bawah, yang satunya lagi dari bawah ke atas. Paham ya? Kira-kira gambarannya seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Sehingga ketika sebagian ulama mengatakan bahwa ini usulnya atau ini perkataan dari Imam Abu Hanifah seperti yang disebutkan dari Imam As-Suyuti, maka dikritiklah beliau, ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas itu adalah pendapat dari Imam Al-Abhuri dari Malikiyah serta pendapat dari Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Ya. Dan tentu saja kalau Malikiyah pastilah mereka menerima apa yang disebut dengan ijma' dan qiyas. Ya, ijma' dan qiyas. Mereka menerima hal itu. Adapun Ibnu Hazm Al-Zahiri, maka beliau tidak menerima qiyas. Analogi tidak ada dalam usul Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Beliau bahkan salah seorang di antara ulama yang mengingkari qiyas. Dan itu tentunya menyelisih pendapat Imam Madzhab yang 4. Ya. Imam Madzhab yang 4 menyelisih. Dan ini pendapat yang marju, pendapat yang lemah. Beliau menolak qiyas. Ya, dan seperti disebutkan oleh para ulama yang membantah Ibnu Hazm Al-Zahiri, kata mereka, lucunya Imam Ibnu Hazm membantah dan menolak qiyas justru dengan qiyas. Dan di antara dalil yang kuat tentang hujjatul qiyas adalah hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah. Ya, hadis Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Muslim, di mana Rasulullah bersabda atau datang ya fuqara al-muhajirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang orang-orang miskin dari muhajirin berkata kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah mendahului kita dengan pahala yang banyak. Mungkin ingat hadisnya ya, pernah dengar paling tidak ya? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana itu? Kata para sahabat, mereka sholat seperti kami sholat, orang miskin. Mereka juga puasa seperti kami juga berpuasa. Sama kami dalam hal itu. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka pahala mereka lebih banyak. Kemuliaan mereka lebih tinggi dari kami. Bagaimana ini? Cemburu orang miskin karena itu. Maka Nabi mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah memberikan pada kalian apa yang kalian juga bisa bersedekah dengannya? Disebutkanlah zikir. Fa inna kulla takbiratin sadaqah, setiap takbir sadaqah, setiap tahmid sadaqah, tasbih sadaqah, tahlil la ilaha illallah sadaqah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Sampai Nabi bersabda, ini hujahnya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika seorang menggauli istrinya, itu juga adalah sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, seorang mendatangi syahwatnya dapat pahala, bagaimana bisa? Bukankah kita diperintahkan untuk menjauhi, mengumbar syahwat? Biasanya kan begitu ya? Ya, diperingatkan dari perkara syahwat. Ya, fitnah itu ada dua, fitnah syubhat dan syahwat, kan gitu ya? Ya, kok ini bisa seorang menunaikan syahwat dapat pahala? Nabi menjawab dengan jawaban yang merupakan dalil bagi pendapat imam madzhab yang 4 tentang adanya qiyas. Apa itu? Kata Rasulullah, alaysa idza wada'ahu fil haram kana alaihi wizr? Bukankah jika diletakkan kemaluannya kepada yang haram, ia berdosa? Ya kan? Berdosa. Zina, na'udzubillah.
Kata Nabi, fakadzalika idza wada'u fil halal, demikianlah kalau ia letakkan pada yang halal, kana lahu ajr, baginya pahala. Namanya kias, analogi. Jika begini dosa, kalau sebaliknya berarti apa? Pahala. Disebut kiasul aksi, kias kebalikan. Hadis ini dalil yang tegas menunjukkan kias adalah hujjah. Jelas ya? Nah, jadi Ibnu Hazm karena menolak kias dan dia mengatakan bahwa hukum asal dalam perkara transaksi itu adalah haram, terlarang, maka disebutkanlah oleh Syekh tadi bahwa disebutkanlah dalam penjelasannya adalah bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah haram menurut mereka dan tidak dikatakan boleh, halal, berlaku ketentuan dan sah transaksi itu kecuali ada dalilnya. Dalilnya salah satu dari 3 bagi yang menerimanya. Dalil Al-Quran atau Sunnah, Nassun, atau ijma'un, atau qiyas bagi yang menerima. Kata qiyas bagi yang menerima yang diisyaratkan adalah Ibnu Hazm, karena Ibnu Hazm tidak menerima qiyas. Karena itu dalilnya hanya nas saja kata beliau. Ijma' pun dia hanya memakai ijma'nya sahabat saja. Tidak ada ijma' sesudahnya. Dari itu satu pendapat dari Imam Ahmad. Namun yang benar ijma' itu lebih luas dari zamannya para sahabat. Lebih luas dari zamannya para sahabat, itu madzhab jumhur. Ijma' adalah ijma'u ittifaqu jami'il mujtahid, ittifaqu mujtahidi hadhihi ummah ala amri minal umur. Ya. Ijma' adalah kesepakatan dari para mujtahid umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ala amri ma, atas satu perkara tertentu. Ya. Jika berkaitan dengan orang khusus dikhususkan, misalnya ijma'nya sahabat, ijma'nya tabi'in. Tapi ijma' yang diakui tidak hanya terbatas ijma'nya sahabat, ya. Ijma' sesudahnya juga. Ijma' sesudahnya juga. Bagaimanapun bahwa adanya ijtihad secara kolektif itu pasti lebih kuat dibanding atau biasanya lebih kuat daripada ijtihad individu, ya kan? Ya, kalau kita misalnya musyawarah gitu, berdiskusi misalnya, menghadapi suatu permasalahan, biasanya keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah itu lebih kuat, lebih kokoh dibanding kesimpulan pribadi, kan gitu ya? Ya, orang lebih tenang mengerjakannya dan lebih diperhitungkan sisi positif negatifnya karena banyak kepala yang memikirkan, kan gitu ya? Karena itulah ijtima' kolektif tadi, hukum yang disimpulkan dari perkara dari orang yang sifatnya kolektif, massal, biasanya lebih aman, ya, daripada yang individu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang benar ijma' bukan hanya terbatas pada ijma'nya sahabat, itulah pendapat para ulama ahlul usul. Demikian pula qiyas berlaku. Jelas ya? Ya. Nah, tentu saja kedua pendapat ini berbeda. Apa bedanya? Pendapat yang pertama mengatakan hukum asal jual beli adalah halal, maka mereka meluaskan. Paham ya? Luas, mereka lebih terbuka, orang bilang begitu, ya. Ya, orang bilang open minded, ya, lebih terbuka, ya, lebih dinamis, ya, dibanding pendapat yang kedua yang dia lebih tertutup. Tabjih dia sifatnya, menyempitkan. Ya. Nah, ini perkara tentu saja dan masing-masing memiliki dalil dan Syekh mencoba untuk mengungkapkan dalil dari masing-masing pendapat serta sisi pendalilan. Dan ini yang paling penting, sisi pendalilan. Ya. Seorang tidak dikatakan faqih, ya, kecuali jika dia mampu mengambil kesimpulan hukum dari dalil. Paham ya? Jadi tahu dalil saja itu tidak menjadikan seorang itu disebut sebagai faqih. Paham ya? Seorang yang hafal. Seorang itu hafal Quran, subhanallah, dia faqih. Belum tentu. Dia hafal Arba'un Nawawiyah. Dia hafal Riyadus Shalihin. Dia hafal Umdatul Ahkam. Hafal saja, namun ia tidak mampu mengambil kesimpulan dari dalil. Dan itu membutuhkan
mengetahui sisi pendalilannya, ya, wajhul istidlal. Mengapa misalnya hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian jika dia berhadas hingga ia berwudu. Hadis ini menunjukkan apa? Tidak sahnya salat bagi orang yang berhadas kecuali dengan berwudu. Atau dengan kata lain, hadis ini menunjukkan bahwa wudu adalah syarat sahnya salat. Ditanya, dari mana disimpulkan itu? Penjelasan dari mana disimpulkan, itu disebut dengan wajhul istidlal. Sisi pendalilan dari hadis. Sisi pendalilan dari ayat. Dari sebuah dalil. Ini, orang yang mengetahui perkara ini, itu disebut orang yang faqih. Jelas ya? Karena fiqh adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyyati min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah kemampuan, ya, atau pengetahuan akan hukum dari perkara-perkara syariat yang sifatnya amalan dari dalil-dalilnya yang rinci. Ya. Bagaimana cara dia mengenalinya? Bagaimana cara dia mengetahui hukum itu? Melalui sisi pendalilan tadi. Maka seorang hanya disebut faqih kalau tahu sisi pendalilan. Maka saya ingatkan di sini, ya, penting dalam melihat dalil adalah sisi pendalilannya. Dan sisi pendalilannya itulah tugasnya ilmu usul fikih. Adapun sah tidaknya dalil, itu sisinya adalah apa? Ilmu hadis, mustalah hadis atau usul hadis. Disebut juga ilmu hadis. Itu bahagiannya. Jelas ya? Ya. Nah, jadi beliau menyebutkan dalil dari masing-masing pendapat dan sisi pendalilannya. Jika ada kemungkinan debat yang terjadi dari kelompok yang menyelisihinya, dia sebutkan munakasyah, ya, diskusi seputar dalil ini dan sisi pendalilannya. Tidak benar menurut pendapat yang lain, ada kelemahannya dan sebagainya. Kemudian beliau sebutkan demikian. Terus itu beliau rojihkan, ya. Tentu saja di sini yang perlu kita ketahui bahwa kesimpulan tentang perkara ini yang kuat dari pendapat para ulama adalah pendapat yang pertama. Apa itu pendapat pertama? Hukum asalnya boleh. Ya, dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak. Dan bahwa dalil-dalil ini apa yang disebutkan tadi dari al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah, hukum asal dalam muamalah adalah bolehnya, sebenarnya dia cabang dan bahagian dari kaidah yang lebih besar lagi. Apa itu? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dalam perkara adalah bolehnya. Paham ya? Ya. Ada pakaian misalnya. Ya. Ada alat makan misalnya. Bejana dan misalnya panci misalnya. Seperti sekarang misalnya. Muntajat al-kufar. Barang-barang produksi dari orang kafir. Apa hukum asalnya? Ya. Orang kafir yang buat. Dan orang kafir dekat dengan najis. Ya kan? Maka apa hukum asal pakaian yang datang dari negeri mereka? Apa hukum asal dari makanan yang dikirim dari mereka? Apa hukum asal, bukan makanan, apa hukum asal dari barang-barang produksi dari pabrik mereka? Jawabannya adalah halal. Ya. Dan ini sesuai dengan kaidah syariat dan dari syariat yang begitu banyak. Ya. Saya menyebutkan dalil akan pendapat ini nanti akan kita bahas rinci. Tapi intinya saya ingatkan bahwa yang rajih adalah pendapat yang pertama. Ya. Karena dia dibasarkan dengan dalil-dalil yang sangat banyak dan merupakan kaidah cabang dari kaidah pokok al-aslu fil asya'i al-ibahah. Dan telah disebutkan di awal pembahasan bahwa perkara muamalah, perkara yang tidak mungkin dibatasi. Karena manusia terus senantiasa butuh dengan orang lain, makhluk sosial. Paham ya?
selama ada manusia selalu akan terjadi transaksi, ya kan? Dan transaksi seperti jual beli dan semisalnya itu adalah kegiatan dan usaha yang telah lampau terjadi sejak adanya manusia, kan gitu ya. Tetapi ingat, jenis dan bentuknya berkembang. Ini dan bentuknya berkembang, sehingga dengan demikian memulangkan perkara itu kepada kaidah bahwa asalnya haram, ini menyempitkan, memberatkan, mendatangkan kesempitan bagi umat. Jadi ini perkara yang perlu kita ingatkan, bahwa yang wajib pendapat yang pertama. Syekh menyebutkan dalil dari kelompok pertama dan kedua, dan menyebutkan sisi pendalilnya. Ketika kita sudah ambil dari pendapat yang rojih, bisa dilihat nanti, ya, jika diberikan waktu untuk kita baca-baca, apalagi diberikan kefahaman dalam bahasa Arab, ya, meskipun sedikit baca teksnya, kita akan bisa memahami dengan hal ini. Jadi kita akan mencoba saja kalau begitu menyebutkan sebahagian dalil. Kita tidak akan menyebutkan seluruh dalilnya, hanya menyebutkan sebahagian dalil. Dan saya akan simpulkan. Maka yang pertama, tentang dalil dari pendapat yang pertama. Dalil pendapat yang pertama itu tersimpulkan pada 4 masalah. Ini saya ringkaskan ya. Tersimpulkan pada 4 permasalahan. Yang pertama, dalilnya adalah dalil-dalil tentang wajibnya menunaikan transaksi dan perjanjian. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya menunaikan, ya, transaksi yang telah dibuat dan perjanjian yang telah diikat. Jelas ya? Itu dalil pertama. Artinya jenis dalil yang menunjukkan. Kemudian yang kedua adalah dalil yang menunjukkan halalnya jual beli. Ya, dalil yang menunjukkan tentang halalnya jual beli. Ya, secara mutlak, secara umum. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwa yang haram disebutkan secara rinci. Yang haram disebutkan secara rinci. Ya, kenapa? Karena memang yang haram itu kan harus dihindari, kan? Ya. Maka dibutuhkan rinci dalam perkara yang dihindari, karena tidaklah diperintahkan untuk menghindar kecuali pada perkara yang ada bahaya di dalamnya. Kan gitu ya? Yang bahaya itu belum tentu kita ketahui. Ya, tetapi Allah Maha tahu. Maka Allah melarang hal itu. Bahaya itu mungkin di sisi yang lain ada manfaatnya, tetapi Allah mengetahui. Allah Maha tahu bahwa bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka dilarang. Maka larangan sifatnya rinci, harus rinci. Ya, beda dengan penghalalan, ya. Jadi itu. Yang keempat, dalil-dalil tentang halalnya sesuatu yang didiamkan oleh syariat. Dalil-dalil yang menunjukkan halalnya sesuatu yang didiamkan syariat. Didiamkan artinya apa? Tidak ada keterangan tentangnya. Tidak ada penjelasan hukum bagi perkara itu. Ya, didiamkan begitu saja. Maka hukum asal, wa ma sakata anhu fahuwa afu. Apa yang didiamkan oleh syariat, maka itu berarti pemaafan, halal. Jelas ya? Ini 4 jenis dalil yang dibawakan oleh Syekh dalam perkara ini. Kalau tidak, sangat banyak, sekali lagi, sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Ya. Di antaranya dalil tentang keluasan syariat, wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj, itu kan semuanya dalil. Ya. Di antaranya dalil dalam awal surah Al-Baqarah. Ya. Yaitu huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian semua apa yang di muka bumi ini bagi kalian. Kan halal. Menunjukkan, ya, banyak sekali dalil tentang hal itu. Tapi intinya kita sebutkan di sini, Syekh menyebutkan 4 perkara dari dalil, 4 jenis dalil yang menunjukkan keempat perkara itu bahwa jual beli hukum asalnya adalah halal. Ya, baik. Mari kita lihat. Yang pertama, perintah untuk al-amru bil wafa bil uqud wal uhud.
perintah untuk menunaikan transaksi yang telah dibuat dan perjanjian yang telah diikat. Jadi sampai dalam Al-Quran, ya. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Surah Al-Maidah ayat pertama. Al-Maidah surah tentang makanan. Ya. Perkara pertama yang turun dalam ayat itu adalah perintah untuk menunaikan uqud. Ya, uqud artinya transaksi. Apa yang ditransaksikan? Ya. Dan apakah dikhususkan transaksi tertentu di sini? Tidak. Bil uqud, alif lam lil istighraq, menunjukkan semua akad tunaikanlah. Ya. Dan ketika syariat tidak menjelaskan akad apa itu yang dimaksud, maka dia kembali kepada makna urfiyah, makna konsensus, apa yang disepakati. Apa itu? Yaitu setiap apa yang terjadi transaksi padanya. Sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam. Pokoknya selama dia transaksi antara dua pihak atau mungkin bahkan lebih, maka ketika mereka telah ikut dalam transaksi itu, masing-masing punya kewajiban untuk menunaikan apa yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Paham ya? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Ini di antara dalil ya, sangat banyak sekali. Saya menyebutkan hanya dua saja. Yang kedua surah Al-Isra ayat 34, wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tunaikanlah perjanjian karena perjanjian itu akan ditanya oleh Allah. Transaksi adalah perjanjian. Paham ya? Transaksi adalah perjanjian. Karena itu disebutkan bahwa jual beli bahasa Arabnya apa? Jual beli bahasa Arabnya apa? Jual beli. Bay'un. Bay'un. Kenapa bay'un? Dari kata ba'a. Ba'a ini tangan. Ba'a. Yataba'a. Ya. Sama dengan orang yang berbaiat. Apa itu baiat? Sumpah setia. Tidak dikatakan baiat kecuali berpegangan tangan. Asalnya jual beli juga serah terima, berpegangan tangan. Artinya menunjukkan ada transaksional. Suatu kegiatan transaksional. Nah, semua perkara tadi, apakah itu baiat, apakah itu sumpah, apakah itu jual beli, ya, apakah itu syarat yang disyaratkan, hukum asalnya berdasarkan keterangan dalam ayat-ayat seperti ini yang memerintahkan kita untuk menunaikan perjanjian, menunaikan akad transaksi dan kontrak yang telah dibuat, menunjukkan apa? Hukum asalnya semua jenis kontrak, setiap jenis transaksi, setiap bentuk dari muamalah yang dua belah pihak atau lebih terikat dalam perjanjian, hukum asalnya adalah boleh. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Karena dalil memerintahkan secara mutlak. Dalil memerintahkan secara mutlak, ya. Kata Syekh, wa nahwu dzalika minal ayat, dan yang semisalnya dari ayat-ayat yang lain. Ada yang ketemu nih mungkin salah seorang ikhwan, tolong ketemu. Ya, mungkin ada yang perlu dibantu. Mari yang lain ikut. Ya, masih hadir insyaallah. Ya. Jadi kata Syekh wa nahwu dzalika minal ayat, dan yang semisal dari ayat-ayat yang sangat banyak, ya. Dan saya ingin ingatkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan perkara ini dengan tegas. Bahkan diberikan penggambaran yang sangat indah tentang kedudukan seorang yang menunaikan kontrak yang telah ia buat, dan bahwa keadaan seorang tidak menyelesaikan kontrak yang telah dia buat adalah perbuatan tercela. Lihat dalam surah An-Nahl ayat 91-92. Allah berfirman, wa'ufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma ta'malun wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha
tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Allah berfirman yang artinya, aufu bi ahdillah. Tunaikanlah dengan perjanjian kalian kepada Allah. Wala tanqudul aymana, dan jangan kalian membatalkan sumpah. Jelas ya? Sumpah akad seseorang dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Ya, seorang yang jika dia bersumpah asal bukan maksiat, wajib dia tunaikan. Kan gitu ya? Ya. Seorang yang disumpah atas nama Allah untuk memberikan, wajib dia berikan. Kenapa? Karena memuliakan nama Allah. Kita dilarang menjadikan sumpah sebagai tameng. Wala tajalullaha urlatan li aymanikum. Jangan kalian menjadikan Allah sebagai tameng untuk sumpah kalian. Ya, mau menghindar dari kewajiban, tidak melaksanakan apa yang menjadi ya keharusan baginya dengan bersumpah, bertameng dengan nama Allah tidak boleh seperti itu. Nama Allah bukan untuk dipermainkan. Ya, karena itu ketika Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan tentang orang yang paling besar siksanya, yang tidak akan dilihat di hari kiamat, tidak akan dibela oleh Allah, ya, tidak Allah akan berbicara dengannya. Di antaranya apa? Seorang man ja'alallaha bidha'atahu. Orang yang menjadikan Allah sebagai komoditasnya. Allah jadi barang perdagangan. Kok bisa dia menjual Allah? Maksudnya bukan menjual Allah, bukan. Maksudnya apa? La yabi'u wa la yashtari illa bil hilfi. Ia tidak membeli dan tidak menjual melainkan menyebut nama Allah. Wallahi ini saya modalnya segini. Orang beli. Karena sumpah dia, oh ya tahu betul ini. Ya. Wallahi saya kemarin beli di sana lebih murah dari ini. Masa kita mahal sekali? Saya ambil lebih baik ini. Maka dia membeli dengan nama Allah, bersumpah. Ini seolah menjadikan Allah sebagai komoditas dalam perdagangan. Tidak jual beli kecuali dengan menyebut nama Allah. Ini orang yang tercela, na'udzubillah. Tidak memuliakan nama Allah. Ya. Maka sumpah kepada Allah wajib tunaikan. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan jangan kalian membatalkan perjanjian, membatalkan sumpah setelah kalian menegaskannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai penanggung jawab dalam urusan kalian. Kan dia bilang wallahi, ya, kita serahkan urusan kepada Allah, kita pasrah kepada Allah. Ya. Sekarang kau bermain-main, enggak boleh itu, ya. Innallaha ya'lamu ma ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Udah Allah ingatkan kembali, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita, ya, yang dia naqadat ghazlaha, dia menguraikan benang yang telah ditenunnya min ba'di quwwatin ankasa, setelah ditenun dengan kokoh dan kuat, dicabut seutas demi seutas, ya, diuraikan kembali. Kan ini perbuatan sia-sia kan? Begitulah orang yang bersumpah, berakad kepada Allah, lalu setelah itu kemudian dia batalkan sumpahnya. Demikian pula orang yang punya kontrak dengan orang lain, lalu kemudian dibatalkan. Keharusannya adalah memenuhi kontrak tersebut. Ya, dengan itu mereka dapatkan kebaikan. Kebaikan bukan hanya kebaikan duniawi dari keuntungan, tapi juga ukhrawi dari pelaksanaan amanah. Jelas ya? Ya. Tadi ketika mereka batalkan itu, maka mereka telah mengharamkan diri mereka dari pahala dan telah mengabaikan apa yang telah menjadi kesepakatan, dan itu bukanlah ciri orang yang beriman. Ya. Nah, dalam hadis Rasulullah menyebutkan, ya, bahwa dalam hadis Bukhari nomor 7111, bahwa kata baginda Nabi, yunsabu likulli ghadirin liwa'an yaumal qiyamah, akan dipancangkan bendera bagi setiap pengkhianat di hari kiamat nanti. Ghadir artinya orang yang telah buat perjanjian namun dia membatalkannya sepihak. Bukan dengan kesepakatan dua pihak, tidak sepihak dibatalkan, ya. Ini tidak boleh, ya. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga Rasul menyebutkan arba'um man kunna fihi
kana munafiqan khalisa. 4 perkara barang siapa ada padanya maka dia orang munafik yang murni. Kalau ada pada satu perkara, ada padanya satu perkara dari kemunafikan hingga ia tinggalkan. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara bohong, idza ahada ghadara. Jika berjanji maka dia mengkhianati janjinya. Idza wa'ada akhlafa. Jika buat perjanjian maka ia membatalkan perjanjiannya. Jika ia bersumpah ya atau menjanjikan sesuatu, khalafa, ia mengkhianati janjinya. Wa idza tumina khana. Dan jika diberikan amanah dia khianat. Jelas ya? 4 perkara ya. Maka itu di antara dalil tentang perkara ini. Jadi sangat banyak ikhwan fiddin dalil yang menunjukkan akan kewajiban menunaikan perjanjian dan haramnya menyelisih apa yang telah disepakati dari kedua belah pihak. Jelas ya? Ya. Apa sisi pendalilannya dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut? Sisi pendalilannya adalah bahwa dalam ayat-ayat tersebut diperintahkan untuk menunaikan semua jenis perjanjian secara umum, tidak dikhususkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Paham ya? Kalau ada yang bilang mana bukti keumumannya Ustaz? Tadi kita sebutkan di antaranya penyebutan alif lam, aufu bil uqud, alif lam, al-istighraq namanya, seperti wal asri innal insana lafi khusr. Seperti hadis innamal a'malu, setiap amalan-amalan tergantung kepada niat. Ya, maka itu menunjukkan kepada kita ya, al-istighraq, al yang menunjukkan keumuman semua perkara yang disebutkan. Aufu bil uqud, tunaikanlah semua akad, itu maksudnya. Semua akad yang kalian lakukan. Paham ya? Jelas? Itu sisi pendalilannya. Menunjukkan hukum asal semua akad wajib ditunaikan. Jelas ya? Ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah kalau sumpahnya maksiat tidak boleh ditunaikan? Begitu ya? Jika ada orang bertransaksi, membuat kontrak perjanjian yang bentuknya adalah permusuhan, kebencian, atau perbuatan yang haram. Seorang berjanji dengan tetangganya, kita akan mengadakan hari Ahad besok acara minum-minum. Maksudnya khamar. Ada tetangganya besoknya. Loh, Bapak kok tidak datang ikut minum-minum? Ya, saya lupa atau tidak boleh karena saya sadar ini tidak benar. Tidak, kamu sudah janji harus ditepati. Nah, betul dalilnya kan? Janji harus ditepati, betul, tapi salah penempatan. Janji yang harus ditepati adalah jika tidak ada padanya maksiat, paham ya? Adapun jika dia maksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, setiap apa yang disyaratkan menyelisihi kitabullah maka batil. Setiap perkara ya asalnya boleh selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kata mereka, kalau begitu, berarti kan tidak semua akad dibolehkan, Ustaz. Jawabannya, betul, tidak semua akad ditunaikan, ya. Kalau ada larangan, pelanggaran, tidak boleh. Tadi kita sekarang berbicara tentang hukum asalnya. Jika tidak ada, bagaimana hukumnya? Kalau menurut kalian, kan tidak boleh. Paham ya? Adapun menurut jumhur, asalnya boleh. Ya, kecuali jika ada pelanggaran di sisi yang lain. Barulah kemudian tidak. Maka kita bicara hukum asal. Jelas ya, ikhwan? Ya, jadi tadi kritikan itu tidak benar. Yang benar di sini adalah bahwa hukum asal dari akad adalah bolehnya. Nah, kemudian saya menyebutkan ya tentang perkara yang ketiga kita sebutkan di sini. As-sadisu qauluhu ta'ala, dalil yang ketiga firman Allah dari surah An-Nisa ayat 29. Saya menukilkan dalil bagian pokok dari ayat yang menunjukkan akan dalil tersebut. Namun kita bacakan dari awal ayatnya. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ini ayat yang agung, menunjukkan hukum asal jual beli adalah halalnya. Dari mana diambil? Lihat ayatnya. Allah berfirman, ya wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian, atau janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali berupa jual beli antara minkum, dengan asas saling ridha di antara kalian. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal dalam jual beli adalah halal. Menguatkan ayat yang lain, Allah berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Surah Al-Baqarah. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli sebenarnya mutlak. Wa halallahu al-bai'a. Alif lam lil istighraq. Alif lam yang menunjukkan keumuman. Al-bai'a. Semua jenis jual beli dihalalkan. Ya, kecuali yang menyelisih syariat tentu saja, kan gitu ya. Ya. Maka demikian pula di sini. Bahkan ditegaskan di sini bahwa jual beli, ya, meskipun dia ada kemungkinan untung rugi, ya enggak? Setiap orang yang masuk dalam bidang jual beli pasti dia memiliki dua kemungkinan. Mungkin berhasil dengan perdagangannya, mungkin tidak berhasil, bangkrut. Mungkin untungnya banyak atau untungnya sedikit. Kan gitu ya? Itu kan kemungkinan. Ya. Ada untung-untungan di sini, ada untungan. Tapi dia tidak sebagaimana halnya dengan perjudian. Ya. Ada usaha dan perkara-perkara yang diikuti. Ya. Kemudian bahwa jual beli, ya, ini menggerakkan roda ekonomi. Bedanya dengan apa? Riba. Bedanya dengan riba, memanfaatkan ketidakberdayaan dan menjadikan seorang kemudian terenggut hartanya karena ketidakmampuan itu. Ya, rentenir. Ya, kan begitu modelnya. Kalau orang tidak mampu bayar utang, malah diberikan padanya beban yang lebih tinggi lagi. Dengan cara apa? Diberikan tangguh tempo pembayaran, tapi jumlah utangnya berbunga. Paham ya? Ya. Kemudian kalau tertunda lagi, ditambah lagi waktu tempo, tapi berbunga. Sebagian lagi bahkan begini Pak, saya kasih ki uang untuk kita bayar utang tak kepada saya. Dia utang 1 juta. Saya pinjamkan 10 juta nih Pak, 10 juta. Kita kembalikan ke saya berapa? 1 juta kan bebas pakai utang Pak. Nah, cuma kita punya kewajiban nanti. Dari 10 juta yang Bapak saya pinjamkan, Bapak bayar 30 juta. Apa maksudnya? Tahu, alhamdulillah. Saya bisa bayar utang saya. Berapa? 1 juta. Tapi ingat, dengan itu sekarang dia berutang berapa? 30 juta. Itu pun ada tanggung jawabnya lagi. Bunga berbunga. Ya? Bunga berbunga. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini adalah memanfaatkan ketidakberdayaan orang lain. Jelas ya? Maka ini bukan perkara yang halal. Tidak sama dengan jual beli tadi. Maka Allah ingatkan jual beli adalah perkara. Nah, juga memakan harta dari hasil jual beli itu bukan memakan harta dengan cara yang batil. Ya, sebenarnya ayat itu turun tentang masalah harta anak yatim. Harta anak yatim, ya tentunya anak yatim belum bisa memegangnya karena dia dikatakan anak yatim jika belum balik. Kadang kita keliru. Ustaz, saya anak yatim Ustaz. Oh iya, berapa umur Ustaz? 31 tahun. Oh bukan anak yatim. Ya, anak yatim itu anak yang belum balik dan meninggal ayahnya. Itu disebut anak yatim. Kalau sudah balik dia sudah bisa berusaha, tidak dikategorikan lagi anak yatim yang berhak mendapatkan santunan. Kalau dia belum bekerja sebagainya, miskin dan papa, dia dapat santunan sebagai orang miskin, bukan sebagai anak yatim. Ya kan? Kalau begitu nanti kita bantu panti jompo mengatakan semua anak yatim. Iyalah pasti sudah jompo semua,
pasti bapak ibu sudah meninggal, yatim piatu bahkan, ya kan? Dia bilang ini, saya bantu Pak di panti jompo ini nafkah anak yatim ini. Tidak, anak yatim untuk yang belum balik saja. Jelas ya? Nah, ya, jadi ada ketentuannya dalam perkara tersebut. Nah, anak yatim tidak bisa memegang harta karena masih belum balik, belum rasyid, ya. Maka dipeganglah hartanya oleh orang yang mewakilinya. Apakah pamannya, saudari dari ibu, saudara dari ayah dan sebagainya. Paham ya? Nah, kewajiban dari orang yang memegang harta anak yatim adalah tidak boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Itu intinya. Paham ya? Jangan memakan harta mereka dengan cara yang batil. Apa maksudnya cara batil? Seperti yang kadang terjadi. Dihambur-hamburkan oleh yang mengurus uang. Dipikirnya apa? Dia masih anak-anak, tidak tahu dia apa-apa. Paling dia hanya butuh uang jajan sehari 5.000. Hartanya melimpah. Maka diambil oleh dia sedikit-sedikit. Paham ya? Yang bisa ke bank kan dia. Ya, yang bisa menarik simpanan anak yatim itu kan dia. Akhirnya dia makannya dengan cara yang haram. Ini tidak boleh. Paham ya? Nah, tetapi disyariatkan harta anak yatim itu untuk dijadikan sebagai modal usaha. Nah, ini dasarnya nih. Ya. Dan kalau karena modal usaha itu kafilnya tadi atau yang memegang wali yatim, wali dari anak yatim tadi itu, dia yang menjalankan usaha, dia berhak mendapatkan upah kan? Ya. Kemudian dia makan dari hasil keuntungan dan sebagainya dari harta anak yatim tersebut, maka tidak masalah. Ya. Dan menggunakan uang itu sebagai modal. Kenapa? Untuk tidak, agar harta itu tidak habis karena habis untuk bayar zakat saja. Karena zakat anak yatim tetap ada jika hartanya memenuhi nisab dan berlaku haul berlangsung selama setahun. Wajib zakat. Nah, kalau tetap saja di tempat uangnya stagnan nilai uangnya nominalnya, lama-lama dia bisa habis. Ya? Atau paling tidak ketika sampai batasan tidak wajib zakat lagi, baru tidak berkurang. Berkurang hanya untuk konsumsi anak yatim itu kan gitu kan? Nah, maka saya mengatakan silahkan digunakan untuk jual beli. Sehingga harta itu bertambah dan berkembang. Dan menggunakan harta anak yatim untuk bisnis jual beli dalam rangka mengembangkannya. Ya. Ini bukanlah dari memakannya dengan cara yang batil. Kenapa Allah suruhkan? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan. Menunjukkan tijarah laisa min akli amwalil yatimi bil batil. Ya, akhdhu malal yatim, mengambil harta anak yatim litijarati, untuk perdagangan dan bisnis, bukanlah dari bentuk memakan harta mereka dengan cara yang batil. Jelas ya? Tentunya yang dijadikan untuk usaha bukan semua harta. Paham ya? Tapi untuk mengembangkan saja. Karena ada faktor tadi, keuntungan rugi dan sebagainya. Sehingga tidak habis. Nah, itu intinya. Namun yang jadi hujah di sini adalah pada kalimat antaradin. Selama jual beli itu ya dengan bentuk keridhaan. Nah, di sini pentingnya. Di sini kaidahnya berlaku. Ya, yaitu adalah bahwa hukmun mu'allakun ala wasfin mustaqin munasibin dalla ala anna al-wasfa sababun lil hukmi. Disebutkan illa an takuna tijaratan antaradin, kecuali berupa transaksi jual beli dengan bentuk keridhaan. Kalimat antaradin, keridhaan, merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual beli. Kalau ada orang jual beli tapi dia terpaksa, sah atau tidak jual belinya? Tidak sah. Antum datang ke rumah saudara antum lihat ya pulpen yang sangat cantik. Ya, antum minta sama dia, tidak bisa. Satu-satunya punya saya ini. Hadiah ini dari ya Pak Gubernur. Akhirnya kita berhasrat sekali, kita bujuk terus, bisa saja, saya beli. Ya, berapa? Saya beli di 500.000. Ya, 500.000 kita tawarkan untuk barang itu. Sebenarnya mungkin
harganya boleh jadi lebih dari 500.000 harga di pasaran, ya, atau paling tidak nilainya karena hadiah dari gubernur kan itu ya. Tidak semua orang dapat hadiah dari gubernur. Apalagi karena kadang tertentu. Jadi ini nilainya yang penting ini. Dia bisa jadi 500.000. Tadi akhirnya dia bilang begini saja deh. Kalau mungkin ambil ya paling 100.000 mau. Dia juga malu untuk minta 500. Tidak enak. 100.000 mau paling dia dapat. Tapi dia melakukannya dalam bentuk taharruj. Hanya karena tidak nyaman. Terus ditawar-tawar, terus diuji dan sebagainya. Maka ini jual beli tidak sah. Kenapa? Tidak ada kerelaan. Meskipun terjadi ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Ada harga, ada barang. Rukun yang lain terpenuhi. Tapi rukun pertama yang pokok adalah taradin tidak ada. Paham ya? Tidak sah jual beli. Kenapa? Karena syariat mengatakan illa an takuna tijaratan antaradin. Dikaitkan tijarah yang halal, yang bukan merupakan memakan harta dengan cara yang batil, jika jual belinya saling ridha. Maka saling ridha itu sifat yang dikaitkan dengan hukum, yang itu menunjukkan sebab adanya hukum. Hanya karena ridhalah baru sah disebut jual beli yang terpenuhi syarat dan ketentuannya. Jelas? Nah, itu perkara yang penting di sini. Maka kalau begitu, selama syarat saling ridha ada, maka sah jual beli, transaksi seperti itu. Transaksi jika ada kerelaan dari kedua belah pihak, maka sah sebagai jual beli. Jelas ya? Nah, ini dalilnya. Kalau yang mantap tadi begini Ustaz, gimana kalau riba? Akadnya riba dan keduanya saling ridha. Ya, tentu kita tahu bahwa tidak berlaku di sini keabsahan transaksi tersebut. Kenapa? Karena melanggar syarat yang lain. Ingat tadi ada 7 syarat dan semuanya harus terpenuhi. Kapan ada syarat yang tidak sah, tidak terpenuhi, maka tidak sah transaksi itu. Jelas ya? Ya. Dan keadaan adanya syarat yang menghalangi tadi itu justru semakin menunjukkan bahwa hukum asal transaksi adalah halal selama tidak melanggar ketentuan syariat itu yang penting. Ya, ya di sini perkara yang berkaitan masalah ini. Selanjutnya adalah rincian tentang masalah perkara yang diharamkan, kemudian bahwa apa yang didiamkan oleh syariat, maka tidak boleh di zaman turunnya wahyu untuk ditanya-tanya. Sehingga datang nanti pengharaman yang adalah penyempitan bagi umat. La tas'alu an asya in tubdalakum tasu'kum, kata Allah. Janganlah bertanya perkara-perkara yang jika ditampakkan hukumnya membuat kalian susah. Dalam hadis Nabi bersabda, "Inna a'zamal muslimina jurman", sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya, "man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi." Orang muslim yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya perkara yang tidak diharamkan, namun akhirnya diharamkan karena pertanyaannya. Ya, nah ini keterangan yang menunjukkan bahwa hukum asal luaskan, longgarkan dalam perkara yang tidak ada dasar pengharamannya. Selama tidak melanggar syariat, maka hukum asalnya sah dan boleh. Itu kaidah syariat. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Saya kira demikian ikhwan fillah. Adapun pendapat dari kelompok yang kedua, pendapat yang sangat lemah. Kita tidak sempat untuk mengkaji semuanya secara keseluruhan, tetapi kita ingatkan bahwa dalilnya sangat lemah, ditinjau dari keterangan-keterangan syariat tadi, keluasan syariat, ya, dan bahwa perkara ini adalah perkara yang sudah sepantasnya diberikan keluasan di tengah umat karena dia adalah perkara muamalah, perkara transaksi sosial. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri menyebutkan dalam tarjih beliau bahwa yang benar dalam perkara ini setelah pengajuan dalil dan munaqasyah terhadap dalil adalah bahwa hukum asal atas jual beli, akad transaksional dan syarat-syarat bahwa dia sah dan boleh. Dia adalah sah dan boleh. Bahkan ini merupakan perkara yang sangat penting dalam jual beli yang memberikan pengaruh yang sangat besar, sangat bagus untuk keberlangsungan perkembangan bisnis modern yang kita tahu
dia akan terus berkembang. Ini lebih sejalan, ya, dalam perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian demikian ikhwan fillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah. Mohon maaf kita selesaikan agak cepat hari ini karena ada kegiatan kita yang lainnya. Ada pertanyaan. Bismillah, bagaimana hukumnya menjalankan bisnis EO, event organizer, pesta pernikahan yang bukan syar'i? Contoh di mana pemerintahan dari pihak yang mengadakan walimah tersebut mulai dari campur baur, menghias pengantin, dekorasi ruangan itu masuk dalam sepaket untuk diadakan. Apakah termasuk tolong menolong dalam perkara yang maksiat? Syukran jazakallahu khairan. Ya betul, ya. Ya, kalau bentuk pengelolaan eventnya itu dengan tidak mengabaikan ketentuan syariat, pelanggaran kepada syariat, berarti ikut di dalamnya termasuk dalam bentuk ta'awun alal ismi wal udwan, saling bantu dalam kejelekan. Ya, maka jika seorang membuat event organizer seperti ini atau menjadi event EO atau membuat lembaga, hendaklah dia menawarkan, ya, penyelenggaraan event yang sesuai dengan syariat, ya, yang sesuai dengan syariat, ya, seperti tidak ada musik di dalamnya, ya, ya, kemudian dia menghindarkan untuk terjadinya campur baur, ya, kemudian kenapa? Karena dalam pernikahan yang hadir pasti kebanyakan wanita akan bersolek, ya enggak? Saya tidak bayangkan ada orang hadir acara pengantin tidak bersolek, wajahnya polos begitu, pasti bersolek. Nah, kalau tidak ada sekat atau tercampur baur, apa yang terjadi? Fitnah, ya, terjadi fitnah. Dalam ibadah saja, sholat diperintahkan untuk adanya jarak. Sampai dia mengatakan sebaik-baik saf laki-laki yang di depan, yang terburuk yang di belakang. Yang paling baik saf wanita di belakang, yang terburuk yang di depan. Kan gitu ya? Itu ketika tidak ada hijab. Kalau ada hijab, saf terbaik bagi wanita yang di depan. Ya. Kemudian adalah Nabi jika selesai sholat biasanya beliau langsung bubar. Tapi ketika ada wanita ikut berjamaah, maka beliau duduk sejenak. Kata Ummu Salamah, aku lihat itu agar kaum wanita bubar lebih dahulu agar tidak berpapasan dengan kaum laki-laki di jalan. Jelas, ya? Penjaga dalam perkara ibadah ini. Apalagi dalam perkara yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali memang perkara yang sifatnya umum seperti pasar jual beli. Pasar memang campur baur. Makanya Nabi mengatakan syarrul buqa, sejelek-jelek tempat adalah pasar, al-aswaq. Wa khairul buqa, dan sebaik-baik tempat adalah al-masajid, masjid. Jadi memang susah diatur di pasar, susah diatur. Sehingga dengan demikian tetap berlaku orang yang buka pasar misalnya tidak mampu mengatur, apa boleh buat seperti itu. Tinggal tanggung jawab dari masing-masing orang yang terlibat di dalamnya gitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia bukan pasar yang diatur, maka lebih baik dia buatkan pasar bahwa timbangan tidak boleh curang, itu adalah terbaik. Seperti beberapa tempat di Jogja, di Solo, ada orang yang buat pasar syar'i namanya. Dia buka losnya dengan harga yang murah. Ya, cukup syaratnya bahwa dia orang muslim dan menjual dengan takaran timbangan yang telah teruji. Ya, dikalibrasi, ya. Maka ini baik tentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya ketahui. Ya. Ada yang lain? Dari ikhwah? Jelas ya? Apa yang disampaikan? Hukum asalnya boleh, ya. Jadi tapi ingat ada ketentuan bahwa kaidah ini tidak selamanya diterapkan secara mutlak. Seorang boleh berhujjah dengan mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah untuk suatu permasalahan tertentu dengan syarat ia telah memeriksa perkara itu, permasalahan tertentu itu tidak melanggar satu bagian dari syariat. Artinya untuk indikasi awal boleh kita pakai. Oh, asalnya boleh. Tapi tunggu dulu. Saya harus periksa lebih detail lagi. Apakah ada pelanggaran dari sisi riba, kezaliman, penipuan, gharar, perjudian. Jika ada pelanggaran dari sisi itu, atau komoditas yang diperdagangkan saja, daging babi misalnya, kan? Masakan yang ada babinya. Paham ya?
Maka kalau begitu haram. Haram bukan karena apanya, tapi karena pelanggaran pada syariat dalam perkara rinci itu. Jadi sekali lagi, ini sebagai indikator awal. Tidak bisa menjadi kesimpulan akhir tanpa melewati proses, yaitu meneliti lebih detail perkara yang dipermasalahkan, apakah ada pelanggaran terhadap syariat atau tidak. Contoh misalnya, MLM, multi level marketing, ada bilang halal Ustaz, kenapa? Hukum asalnya kan halal. Sebentar, itu kaidah yang betul. Tapi dalam prinsipnya kita tidak menerap, itu hanya indikator awal saja, dan tidak boleh menjadi kesimpulan akhir dari suatu jenis transaksi secara khusus, secara tertentu, sampai kita meneliti adakah penyimpangan syariat pada perkara yang dibahas tadi, seperti multi level. Kita lihat dulu, adakah riba di sana? Menurut fatwa Lajnah Daimah ada riba. Adakah di sana gharar? Ada gharar. Oh, kalau begitu MLM haram. Paham ya? Bukan lagi berdalil dengan hukum asalnya jual beli. Ini kan jual beli. Halal, bukan. Karena ada pelanggaran syariat di dalam MLM, yaitu gharar, ya. Kemungkinan bank ruginya ada unsur perjudian di dalamnya, dan bentuk riba yang disebutkan oleh para ulama, sehingga para ulama, bahkan ashabul majami', komisi atau kumpulan para fuqaha yang berfatwa tentang permasalahan-permasalahan kontemporer, mengatakan hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Bukan saya pribadi yang mengatakan haram. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Itu prinsip yang perlu dipegang. Sekali lagi bahwa kaidah ini, meskipun dia kaidah istishabul al-hal, kaidah dasar, tapi dia kaidah asalnya hanya sebagai indikator awal saja. Tidak boleh menjadi kesimpulan akhir untuk menghalalkan suatu transaksi tertentu atau syarat tertentu, kecuali setelah kita meneliti lebih detail perkara tersebut, tertentu itu akan penyelisihannya kepada syariat dalam perkara-perkara yang lain. Jelas? Difahami? Alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.